Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana psikis Anda tengah terganggu, teraniaya karena memikirkan tugas skripsi yang tak kunjung selesai juga? Sama dong seperti saya. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Special Delivery. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pengantar paket khusus. Namun satu ketika dia harus terjebak dalam masalah yang cukup brutal, di mana dia harus menjaga seorang anak yang dikejar oleh sekelompok gangster. Penasaran? Tidak perlu berkoar-koar di video, langsung saja siapkan rokok Sampurna, kopi hitam, handset agar nontonnya lebih nikmat dan santuy. Oke, setelah intro yang satu ini. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pengantar paket khusus. Sebagaimana yang saya utarakan di awal video tadi, dia bernama Jang Eun Ha. Karena saya berlidah kampung sangat sulit menyebut nama orang Korea, kita sebut saja Yuli ini moleknya, di mana Yuli barusan saja mengambil sebuah mobil rongsokan untuk kemudian didaur ulang. 고철값이라도 벌어야죠. Dan mari saya perkenalkan dengan sebuah pabrik daur ulang mobil. Selain mendaur ulang mobil, perusahaan ini rupanya menyediakan layanan jasa pengantar paket, dan pemilik dari perusahaan ini bernama Mr. Big. Ini orangnya, di mana kelebihan dari perusahaan ini tidak pernah mempermasalahkan isi paket apapun jenis barangnya, entah itu celana dalam, surat cinta, surat mantan, racun tikus, sabun mandi yang sudah dibolong-bolong, lem Alteco, lem Korea, manusia ataupun non manusia. Apapun isi paketnya, perusahaan ini akan selalu siap melayani sampai datangnya hari kiamat. 우체국 택배에서 안 받는 건 다 배달한다고 보시면 됩니다. Secara kebetulan hari ini Mr. Big mendapat telepon dari seseorang, di mana mereka malam ini mendapat pengiriman khusus dari seseorang, dan karena pengiriman ini dilakukan pada malam hari, Yuli mengenakan biaya tambahan sebesar 15% daripada biasanya. 15. 콜씨. Ketika sudah sampai di lokasi, kita akan melihat dua orang pria yang tengah menghampiri mobil Yuli. Tak terkecuali mereka berdua lah yang memesan jasa kurir dari perusahaan Mr. Big. Akan tetapi kedua pria ini ketika menyadari supirnya adalah seorang wanita, nampaknya mereka berdua meragukan si Yuli dalam menyetir mobil. Dan karena kedua pria ini tidak bisa berlama-lama di sana, mau tidak mau mereka berdua harus pergi dari sana. Dan ya, kedua pria ini terkejut tatkala apa yang menjadi keraguannya tadi ternyata itu hanyalah fiktif belaka, setelah menyadari bahwa Yuli rupanya sangat-sangat ahli dan sangat-sangat profesional dalam menyetir mobil. Hal ini terbukti ketika mobil yang mengejar mereka harus pusing 7 keliling, yang karena Yuli sangat ahli dalam berkendara. 차 화끈하게 하대. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pemain baseball yang bernama Kim Do-sik dan memiliki seorang anak yang bernama Seon. Kita sebut saja Radit. Ini gagahnya. Secara kebetulan Radit mendapati ayahnya yang tengah menjadi sorotan berita utama karena ternyata Kim Do-sik diketahui dirinya terlibat skandal besar, di mana dia telah memanipulasi jalannya pertandingan baseball demi mendapatkan pundi-pundi cuan dari situs perjudian online yang dikelolanya saat ini. 김 씨의 이런 과감한 행보에도 도박 사이트가 수년째 문제없이 운영되어 온 것으로 보아 Setelah menyadari hal itu, Kim Do-sik berniat untuk pergi ke luar negeri bersama putranya dengan mendatangi seseorang yang bernama Gibang untuk kemudian memalsukan dokumen identitas dirinya, serta Gibang menyediakan kapal keberangkatan. Akan tetapi Gibang yang sudah cukup berpengalaman dalam perkara ini, Gibang menyarankan untuk menggunakan layanan jasa kurir khusus karena 90% orang-orang yang melarikan diri tertangkap sebelum sampai ke pelabuhan, dan jasa kurir yang dimaksud di sini adalah tidak lain dan tidak bukan yaitu dari perusahaan Mr. Big. 목적지까지 책임지고 모셔다 드리는 스페셜 옵션이 있긴 한데 요거 완전 강. 좋아요. 구독하기. 컴온. 야, 내 전화 좀 갖고 와봐.
Ya, kasus yang dialami Kim Do-sik sampai di telinga atasannya bernama Jo Kyung. Jo Kyung selain mengelola perjudian online, dia juga merupakan seorang detektif, di mana Jo Kyung ketika menyadari Kim Do-sik telah mengambil kunci keamanan rekening yang berisikan saldo sebesar 30 miliar, membuatnya sangat-sangat geram. Hal ini dibuktikan rekan Kim Do-sik harus dibuang lewat jendela. Karena uang 30 miliar bukanlah nominal yang tidak sedikit, mau tidak mau Jo Kyung harus menghubungi Kim Do-sik dengan berusaha untuk mendapatkan uang itu di tangan Kim Do-sik. Bagaimanapun caranya sekalipun, Jo Kyung harus kehilangan nyawa, di mana Kim Do-sik yang jelas-jelas bersalah, dia dengan percaya dirinya memberikan jawaban yang terkesan sangat kasar. 야, 좀만 기다려. 내가 금방 데리러 갈게. 와봐 이 새끼야. 해봐 어디 한번. 내 목이 나. Keesokannya mari saya perkenalkan dengan rekan kerja Yuli. Dia bernama Asif, ini gantengnya, di mana Asif sebagai pekerja mekanik dalam perusahaan ini. Tak berselang lama Mr. Big memanggil si Yuli dengan mengatakan bahwa ada pengiriman baru yang mana itu diberikan Gibang. Awalnya Yuli menolak hal tersebut karena selama ini Gibang selalu mengambil keuntungan dan suka menipu mereka. Akan tetapi Mr. Big merupakan orang yang tidak suka berpikiran buruk. Mr. Big tetap menyuruh Yuli, dan karena ini adalah perintah bos, Yuli akhirnya menyetujuinya. 예. 그러시던가요, 장 대표님? Tentu sebelum berangkat mereka menyusun strategi agar misi ini dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan apapun, di mana Yuli akan menjemput kliennya di dekat stadion bisbol pada jam 8 malam, dan pada jam 9 malam Yuli sudah harus mengantar kliennya di pelabuhan. Ketika semua sudah dipersiapkan, Yuli akhirnya berangkat saat itu juga. Malam pun Hondo terlihat Kim Do-sik bersama putranya tengah mengindahkan panggilan lambungnya. Tak lama dari itu Kim Do-sik mendengar di luar sepertinya ada suara mobil, sehingga dia langsung keluar untuk melihatnya. Awalnya Kim Do-sik mengira bahwa itu adalah jemputan, akan tetapi ketika Kim Do-sik melihatnya secara seksama, rupanya mobil yang datang barusan merupakan mobil Jo Kyung bersama antek-anteknya. Sehingga Kim Do-sik ketika menyadari hal itu, dia bergegas mengunci rumahnya saat itu juga. Setibanya di dalam, Kim Do-sik bergegas mengambil uang hasil curiannya serta membujuk putranya untuk pergi duluan dengan memberikan kunci keamanan. Pada saat itulah Kim Do-sik mendapat pesan yang berisikan nomor plat mobil dan titik berhentinya mobil yang nantinya akan menjemput mereka berdua, sementara dirinya akan berhadapan dengan Jo Kyung bersama antek-anteknya di luar sana. Akan tetapi ya, karena terlalu banyak anggota Jo Kyung membuat Kim Do-sik harus mengalami babak belur akibat pukulan yang dilayangkan mereka, di mana Jo Kyung yang ingin sekali mendapatkan uang itu dengan nominal 30 miliar. Jo Kyung bertanya secara lembut, yakni di mana kamu menyembunyikan kunci keamanannya? Di sini Kim Do-sik bukannya mau jujur, malah memberikan jawaban yang terkesan menjengkelkan, sehingga 내가 가는 건 가져가. 이렇게 하는 거니? ya, terlepas dari itu Jo Kyung menemukan identitas milik putranya, sehingga saat itu juga Jo Kyung menyuruh anak buahnya untuk mencari putranya di sekitaran sana. Ketika Jo Kyung bersama anggotanya sedang sibuk mencari putranya dan hanya menyisakan satu orang untuk menjaga Kim Do-sik, Kim Do-sik secara diam-diam menghantam anak buahnya. Lalu Kim Do-sik berusaha menyusul Radit di sana. Detik-detik Radit sudah sampai di lokasi penjemputan. Secara bersamaan anak buah Jo Kyung akhirnya dapat melihatnya juga, di mana Radit langsung menyuruh Yuli untuk membukakan pintu mobilnya. Awalnya Yuli enggan untuk membukakan pintunya karena tidak sesuai dengan gambar kliennya. Beruntung di sini Radit menyebut plat mobil milik Yuli, sehingga Yuli mau membukakan pintunya. Sampai akhirnya terjadilah kejaran-kejaran yang cukup menegangkan. Tidak jauh dari situ Yuli harus berhenti tatkala di depannya ada mobil Jo Kyung yang menghalangi jalannya. Yang ketika Yuli menyadari bahwa di belakang ada juga mobil yang mengikutinya, terpaksa Yuli memacu mobilnya. Terlepas dari itu, Kim Do-sik ketika mengetahui Jo Kyung tengah membututi mereka, akhirnya Kim Do-sik memberanikan dirinya untuk menghalangi mobil Jo Kyung, sehingga 새끼 좀 봐. 야, 내가 아까 여자더라고. 야, 우 실장 좀 불러봐라.
Yuli nampak murung alias kecewa dalam misi ini karena harapannya misi kali ini akan berjalan baik-baik saja justru berakibat fatal yang dimana saking jengkelnya Yuli menyuruh Radit untuk tidak mengikutinya meski Radit sudah membujuknya dengan 1000 bahasa. Ketika kata-kata sudah tidak diterima oleh nalar, Radit akhirnya memperlihatkan uang dengan nominal yang begitu banyak kepada Yuli dan seperti yang sering saya utarakan bahwa cuan merupakan metode ampuh untuk mengubah hati manusia menjadi luluh, Yuli seketika mau membolehkan Radit untuk ikut dengannya. 하는 있어요? 많아. Kemudian Yuli menghubungi Mr. Big di mana Yuli menceritakan peristiwa ini bahwa pengiriman malam ini terjadi masalah dan Yuli hanya mendapatkan anak daripada kliennya dan juga sampai sekarang Yuli belum mendapat bayaran akan tetapi kabar baiknya kliennya meninggalkan uang kepada anaknya. Mr. Big mendapat laporan tersebut. Dia mengatakan bahwa Yuli tidak bisa kembali dulu sebelum Yuli mengamankan anak tersebut di mana Mr. Big menyuruh Yuli untuk menitipkan Radit di tempat perawatan anak-anak dan jika semua sudah beres, Yuli diperintahkan untuk membawa pulang uang yang dipegang Radit saat ini. 그쪽에 애들만 전문적으로 관리하는 데가 하나 있으니까 거기 맡기자고. 그래 세연아 일로 와 아저씨랑 가자. 백 사장님한테 안부 전해줘요. Mr. Big kembali menghubungi Yuli untuk memastikan apakah Radit sudah diamankan dan karena sudah beres, Mr. Big yang tidak sabar untuk mengetahui berapa nominal uang yang dibawa Yuli, dia memaksa Yuli untuk menghitungnya saat itu juga dan ketika Yuli membuka tasnya dan tanpa sengaja uangnya terhampur di atas tanah sehingga Yuli segera memasukkan uangnya ke dalam tas yang ketika Yuli melihat wajah indahnya di depan cermin membuatnya tersadar dan terbisik dalam hatinya bahwa Yuli, kenapa Anda begitu tega menitip Radit kepada seseorang? Bukankah Radit sangat membutuhkan perlindunganmu? Apakah cuan merupakan sesuatu yang paling berharga di dunia ini sehingga Anda menterlantarkan anak yang tidak berdosa? Ketika bisikan itu merasuki jiwanya, membuat Yuli bergegas kembali di tempat tadi untuk mengambil Radit di sana. 애 어딨어요? 아니, 똥 싸러 갔는데 나올 생각을 안... Seperti yang saya utarakan di sini sebelumnya bahwa Jo Kyung selain menjadi ketua gangster, dia juga merupakan seorang detektif di mana Jo Kyung dengan percaya dirinya dapat berbohong kepada anggota kepolisian dan membuat keterangan palsu bahwa yang membunuh Kim Do-sik adalah si Yuli. Lalu kemudian Jo Kyung dengan sombongnya, petantang petenteng, menyuruh anggota kepolisian untuk segera mencari dan menangkap Yuli. 말습으로 작전차 살해된 김두식이 그렇다는 이제 당장 잡아 알았냐? 예. 야 갈라져! Di tempat lain kita akan melihat Cecung Gibang bersama anak buahnya. Terlihat mereka tengah mengindahkan panggilan lambung mereka. Tak lama dari itu mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria di mana pria ini mencari Cecung Gibang yang ketika Gibang menyahut tiba-tiba 야, 됐어, 그만해. ya, ternyata pria ini merupakan suruhan dari Jo Kyung biadab ini. Tujuan Jo Kyung melakukan hal ini kepada Gibang adalah untuk diinterogasi terkait kasus pelarian Kim Do-sik dan putranya, di mana Gibang membeberkan bahwa yang menjemput kepergian Kim Do-sik dan putranya saya tidak tahu menahu, yang intinya mereka melayani jasa pengiriman khusus dan saya hanya menyiapkan paspor dan kapal keberangkatan. Lantas Jo Kyung bertanya di mana keberadaan perusahaan tersebut. Di sini Gibang tidak tahu keberadaan perusahaan karena mereka suka mengganti kontak perusahaan dan suka mengganti nomor plat mobil di setiap melakukan pengiriman dan bahkan ketika pengiriman terjadi masalah mereka akan mengganti mobil yang digunakan sehingga keberadaan mereka sangat sulit untuk ditemukan. 노출되면 막 번호판 하나 끼고 새 차로 갈아타고 막 이렇게 추적 따돌리고 그랬습니다. 걔네. Radit akan dikejutkan dengan berita duka di mana stasiun televisi menyiarkan tentang kematian Kim Do-sik. Tentu hal ini akan membuat Radit frustasi, galau, patah hati pastinya, melebihi sakitnya ketika Anda ditinggal sang pacar saat disayang-sayangnya. 자상 등이 발견되어 정확한 사인을 찾기 위해 부검을 진행할 예정입니다.
Sementara anggota kepolisian kini akhirnya mereka telah menemukan keberadaan Radit dan Yuli. Terlepas dari itu, Radit tengah menangis histeris. Yang ketika Yuli menyadari bahwa kepolisian telah menemukan letak kamar mereka berdua, Yuli berusaha mendiamkan tangisan Radit dan Yuli segera membawa Radit dari sana dengan menyamar sebagai pekerja hotel agar tidak mudah untuk diketahui. Di tengah-tengah ketegangan itulah Jo Kyung nampak curiga dengan pekerja hotel yang satu ini, sehingga Jo Kyung mengikutinya hingga ke dalam lift. Setibanya di dalam, Jo Kyung ketika memperhatikan wajah indah Yuli membuatnya yakin 100% bahwa orang bersamanya saat ini merupakan orang yang sedang ia cari, sehingga ya, berkat gigitan yang dilayangkan oleh si Radit tadi membuat mereka berdua lolos dari Jo Kyung biadab ini, di mana Yuli harus mengganti mobil yang digunakan sebelumnya agar kepolisian tidak begitu mudah untuk menemukan mereka berdua. Perkenalkan, beliau bernama Han Myung. Han Myung merupakan anggota Badan Intelijen Nasional Korea, di mana tujuan Han Myung mendatangi kantor kepolisian untuk membantu Jo Kyung alias kepolisian dalam kasus yang sedang ditangani saat ini, yakni Badan Intelijen Nasional berinisiatif akan membantu kepolisian dalam misi penangkapan Yuli. Dan sebenarnya seperti yang kita tahu bersama bahwa Jo Kyung telah membohongi publik dengan menuduh si Yuli sebagai pelaku pembunuh Kim Do-sik, padahal sumber terjadinya masalah disebabkan ulah daripada Jo Kyung yang sudah membohongi publik. 그러니까요. Kini akhirnya hubungan Yuli dan Radit mulai akrab. Hal ini ditandai mereka berdua tengah bercakap panjang sampai akhirnya Yuli mulai mempertanyakan tentang apakah Radit memiliki seorang ibu. Radit pun menjawab, ya, saya memiliki seorang ibu yang saat ini ibunya berada di sebuah klub malam yang tidak jauh dari sana. Mengetahui hal ini, Yuli segera membawa Radit di sebuah klub malam yang disebutkan oleh si Radit. 엄마한테 갈래요. 어디 있는지도 알아? Setibanya di sana, sosok yang dianggap sebagai ibu daripada Radit menjelaskan bahwa memang saya pernah hidup bersama Kim Do-sik dan sempat saya mengandung seorang bayi. Namun saat itu wanita ini mengalami keguguran sehingga wanita ini tidak pernah merasa memiliki seorang anak. Di sini kita yang menonton belum tahu pasti apakah wanita ini benar-benar ibu daripada Radit atau tidak. Entahlah, hanya Syekh Panjang Gumilang yang tahu. Namun di sini Yuli nampak tidak percaya dengan apa yang dijelaskan si wanita ini. Hal ini dibuktikan di akhir percakapan. Yuli mengatakan jangan menyesal di kemudian hari. 궁금해하지 마요. Sesampainya di parkir mobil, Yuli harus terkejut tatkala Radit sudah tidak ada di dalam mobil, dan tak berselang lama tiba-tiba Radit muncul begitu saja. Tentu hal ini membuat Yuli sedikit kesal dengannya. Terlepas dari itu, Radit bertanya, di mana ibu saya? Yuli pun menjawab bahwa dia bukan ibumu. Radit yang sok dewasa, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Yuli, sehingga Radit bergegas akan menemui ibunya di sana, di mana Yuli yang sudah terlanjur kesal dari tadi, terpaksa Yuli harus memecahkan handphone milik Radit. Di tengah-tengah mereka berdua sedang cekcok, tiba-tiba ya, tanpa disadari rupanya Jo Kyung bersama antek-anteknya tiba-tiba muncul di sana. Dan meskipun Yuli merupakan kaum Hawa, ternyata Yuli berhasil lolos dari serangan anak buah Jo Kyung, di mana Yuli yang memiliki ide cemerlang. Dia meletakkan jaketnya di atas pipa saluran air, lalu Yuli membakar jaketnya dengan tujuan agar pipa tersebut bocor, sehingga akan membuat mobil yang membawa Radit tadi akan mengalami kesulitan. Dan terbukti mobil yang membawa Radit harus tertahan karena menabrak mobil lain. Ketika Yuli sudah berhasil menemukan Radit, masalah timbul kembali tatkala anak buah Jo Kyung tengah berusaha membuntuti si Yuli. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Yuli merupakan pengendara handal profesional, maka sudah pasti mobil yang mengejarnya sama halnya mencari malapetaka bagi dirinya. Dan
Ketika ketegangan sudah selesai, Yuli nampak lemas akibat peristiwa tadi sehingga Yuli harus kehilangan kesadaran, di mana Radit yang sudah menganggap Yuli sebagai saudaranya sendiri, dia ikut khawatir cemas dengan keadaan Yuli hingga akhirnya Rudy terpaksa menahan mobil untuk meminta pertolongan. Beruntung ada seorang ibu yang baik hati dan mau menolong mereka berdua. 너 돈 있는 거 맞지? Keesokannya Yuli kembali menghubungi Mr. Big. Mr. Big ketika mendapat telepon dari Yuli, dia sedikit memarahi Yuli karena sampai sekarang Yuli tak kunjung pulang di sana, dan karena mereka tidak bisa mengembalikan barang yang sudah diterima serta tanggung jawab mereka harus mengirim kliennya sampai di tujuan, terpaksa Mr. Big menyuruh Yuli untuk memotret Radit untuk digunakan sebagai perlengkapan pembuatan paspor. Ini semua dilandasi dengan niat baik, oleh karena jika Radit tidak dikirim di suatu tempat, maka kepolisian akan terus mencari dan menemukan anak tersebut. 책임지고 배송 완료하자고. 야, 누나! Setibanya di sana, Mr. Big dan Asif langsung bertanya kepada Radit tentang nama barunya untuk kemudian dijadikan sebagai nama paspornya. Dari sekian banyak nama yang diajukan, Radit memilih nama Chinho sebagai nama barunya, di mana ternyata Radit akan dikirim di negara Pakistan yang merupakan negara asal si Asif, dan yang akan merawat Radit di sana adalah ayah daripada si Asif. Sementara kunci keamanan yang ditinggalkan oleh Kim Do-sik, Mr. Big akan menyerahkan kepada kepolisian setelah Radit sudah sampai di negara Pakistan. 보내고 나서 내가 이걸로 쇼부 쳤거지 뭐. 먹고 떨어지라고. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan anggota Badan Intelijen Nasional di mana mereka saat ini tengah mendatangi TKP kematian Kim Do-sik. Di saat itulah salah satu dari mereka menemukan sebuah bukti yang ketika diperiksa ternyata di dalamnya terdapat ada rekaman suara yang berisikan percakapan Jo Kyung bersama Kim Do-sik, sehingga ketika Han Myung mengetahui rekaman percakapan tersebut, Han Myung memastikan bahwa yang membunuh Kim Do-sik adalah Jo Kyung. 살인범을 쫓는 게 아니라 지가 살인범이었네. Ya, pada malam hari Yuli tengah mengurus keberangkatan Radit. Diketahui kapal akan berangkat 2 jam lagi, sementara Mr. Big sedang sibuk membuat paspor milik Radit, dan kita yang menonton akan terkejut tatkala Jo Kyung bersama antek-anteknya tengah menghampiri perusahaan Mr. Big. Maka sudah pasti Mr. Big akan dibantai sebagaimana mereka membantai Gibang tempo hari. Ya, ketika si Asif menyadari bahwa Mr. Big tengah dibantai, dia pun langsung menyembunyikan Radit di dalam jok mobil. Kemudian si Asif berniat akan datang menolong Mr. Big di atas sana. Sementara Jo Kyung tengah menginterogasi Mr. Big dengan mempertanyakan keberadaan Yuli dan Radit. Akan tetapi Mr. Big tidak memberitahu di mana Yuli dan Radit berada. Tak lama dari itu Mr. Big harus terkejut tatkala si Asif ditemukan sudah babak belur, dan karena Jo Kyung dari tadi pertanyaannya belum terjawab, terpaksa dia harus menghabisi si Asif, yang membuat Mr. Big harus memberitahu Jo Kyung apa yang ia cari saat ini. 찾는 거. 그게 어디 있는지를 알지. Ya, di sini Mr. Big membuat manipulasi dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Yuli dan Radit berada. Namun sebentar lagi Yuli akan menelponnya, dan untuk mengurangi kemarahan Jo Kyung, Mr. Big akan memberikan sesuatu yang paling ia cari, yaitu kunci keamanan. Dan karena untuk membuka berangkasnya membutuhkan sidik jari Mr. Big, terpaksa mereka harus melepaskan paku yang ditancapkan di tangannya. Yang ketika Mr. Big sudah membuka berangkasnya, tiba-tiba 한 방에 빼라고. Ya, Mr. Big harus mati terbunuh, di mana Jo Kyung setelah mendapatkan kunci keamanannya, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari si Radit di sekitaran sana. Yang ketika anak buahnya tengah sibuk mencari si Radit, salah satu dari mereka akhirnya menemukan si Radit di dalam jok mobil, lalu diperlihatkan kepada Jo Kyung biadab ini. 찾았다. 야, 꼬맹아 안녕?
Terlepas dari itu, Yuli baru saja tiba di perusahaan Mr. Big. Setibanya di sana nampaknya Yuli merasakan aroma-aroma kebedapan Jo-kyung. Dengan perhal ini Yuli secara diam-diam menaiki kantor Mr. Big dan Yuli akan sangat-sangat terkejut tatkala melihat Mr. Big sudah tak bernyawa, ditambah lagi Radit yang berada di tangan mereka. Dan karena Yuli sudah menganggap Mr. Big sebagai orang tuanya, maka Yuli sebagai seorang anak yang tidak tega melihat orang tuanya dibantai, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan mereka, di mana Yuli hanya bermodalkan sepucuk obeng. Ketika Jo-kyung menyerang Yuli menggunakan pistol, terpaksa Yuli harus menjatuhkan dirinya dari atas sana. Lalu kemudian Yuli bergegas menjalankan mobilnya dengan mencari keberadaan Radit di sekitaran sana. Tak lama dari itu Radit memunculkan dirinya, yang ketika Radit sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba ya, akibat mobil mereka berdua ditabrak oleh Jo-kyung membuat Yuli lalai menjaga Radit, sehingga Jo-kyung berhasil merebut Radit dari si Yuli, di mana Jo-kyung tidak segan-segan akan menembak ke Yuli. Sementara Yuli, apapun yang terjadi kepadanya dan selama dia masih bernyawa, Yuli akan terus menjaga Radit dari Jo-kyung biadab ini. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba ya, sungguh biadabnya Jo-kyung melempar Radit di dasar laut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Yuli selama dia masih bernyawa, maka dia tidak akan membiarkan Radit tersakiti. Yang ketika Yuli sudah berhasil menggapai si Radit, masalah timbul kembali tatkala Jo-kyung memborgol kaki si Yuli, di mana dari insiden ini yang selamat hanya si Radit berkat Han Myung bersama anggotanya datang dengan cepat di sana. Dan untuk Jo-kyung dipastikan akan mati terbunuh. Hal ini ditandai dari mulutnya mengeluarkan darah, sementara untuk nasib si Yuli belum diketahui. Entahlah, kita pura-pura tidak tahu dulu. Setelah terjadinya insiden tersebut, Radit akhirnya dibatalkan untuk pergi di negara Pakistan. Radit saat ini telah tinggal di perusahaan Mr. Big bersama si Asif Ganteng, dan juga Radit saat ini telah hidup bahagia, gembira, karena saat ini di sekolah barunya Radit memiliki banyak teman. Satu ketika Radit di sekolah tengah sibuk menuliskan kisahnya bersama si Yuli yang membuat dirinya harus ketinggalan bus. Namun di balik itu justru si Radit akan terkejut bercampur bahagia tatkala si Yuli rupanya masih sehat walafiat, di mana Yuli memang sengaja untuk datang menjemputnya. Tamat. Menurut kalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film tersebut? Menurut hemat channel CFL adalah tanamkan dalam hati Anda untuk saling tolong menolong kepada sesama itu. Lihat sosok si Yuli yang memiliki semangat, kepekaan, kepedulian sangat besar untuk menolong si Radit dari orang-orang jahat, meski nyawanya menjadi taruhannya. Ingat, jika Anda berada di jalan kebenaran, maka pasti Tuhan Yang Maha Kuasa akan memenangkan perjuanganmu. Kenapa? Karena kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sesuatu apapun yang menjadi miliknya, pasti Tuhan akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Baik, saya mahasiswa pengangguran yang tahunya hanya duduk diam bareng di kos, meratapi perih-pedihnya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.